Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Malika Arfa Sakia dari kelas C3 Sistem Informasi Bisnis dengan nomor stambuk 083-2022-0002. Saya akan mengerjakan tugas yaitu pemodelan bisnis dengan judul jurnal Pengembangan Teknologi Pertahanan di Indonesia atau studi kasus PT Line Industri. Pendahuluan atau latar belakang. Sistem pertahanan dan keamanan negara membutuhkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan utama untuk melindungi bangsa Indonesia serta mempertahankan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung melalui suatu kemampuan industri dalam negeri. Pemerintah Indonesia bersama pemangku kepentingan industri pertahanan telah menentukan 7 produk yang akan menjadi prioritas untuk dikembangkan oleh industri pertahanan yang dinilai berdasarkan tingkat urgensi dan kegunaannya. PT Line Industri merupakan perusahaan industri di bawah koordinasi Kementerian BUMN, yaitu sebagai industri elektronika yang bergerak dalam bidang transportasi, informasi, dan pertahanan dan energi. Yang pertama, kemampuan sumber daya manusia PT Line Industri atau MEN. Sumber daya manusia merupakan aset utama bagi PT Line Industri sehingga dalam pengelolaannya dipersiapkan untuk mampu memberikan nilai tambah atau add value bagi perusahaan. Pembangunan SDM pada PT Line Industri diarahkan agar mampu mengaktualisasikan budaya perusahaan serta dalam upaya membangun dan meningkatkan kompetensi SDM PT Line Industri sesuai dengan standar kompetensi atau knowledge, skill, dan attitude. PT Line Industri telah melaksanakan kebijakan sumber daya manusia untuk seluruh karyawan dengan membentuk suatu instrumen hubungan industrial yang dinamakan Ikatan Karyawan Line atau IKL dan telah didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja RI. PT Line Industri telah menerapkan sistem penilaian kinerja per karyawan untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh masing-masing karyawan. Yang kedua, ada kemampuan sumber pendanaan PT Line Industri atau money. Aspek pendanaan pada tahap R dan D diperoleh dari internal PT Line Industri, yaitu dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebesar 5% dari laba bersih perusahaan sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan. Namun, pada kenyataannya hampir seluruh industri pertahanan belum dapat menyisihkan 5% dari laba bersihnya untuk melakukan litbang industri karena minimnya keuntungan yang diperoleh oleh industri pertahanan. Aktivitas penelitian dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi industri pertahanan. Yang ketiga, ada kemampuan organisasi PT Line Industri atau metode. GCG merupakan suatu struktur yang diterapkan agar perusahaan dapat semakin berkembang dan terus meningkatkan kinerja dengan didasari oleh perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance terus menunjukkan kemajuan yang berarti. Hal ini didasari kesadaran PT Line Industri bahwa GCG merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi perusahaan. Kompleksitas dan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan menjadikan penerapan prinsip GCG merupakan hal wajib yang tidak dapat ditawar. Yang keempat, kemampuan teknologi dan instruktural PT Line Industri atau mesin. PT Line Industri memiliki teknologi dan infrastruktur yang tersebar hingga anak perusahaan yaitu PT Line Telekomunikasi Indonesia, PT Line Railway System, PT Surya Energi, Idotama, dan PT Elran Indonesia. Dalam melakukan riset dan pengembangan R&D, PT Line menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh internal PT Line melalui software modeling. Salah satu kegiatan R&D yang dilakukan PT Line Industri menggunakan teknologi dan infrastruktur pada pengembangan produk elektronika daya untuk electric traction dan renewable energy. Kegiatan R&D yang dilakukan yaitu simulasi sistem atau penentuan topologi, penentuan komponen elektronika daya, dan simulasi algoritma. Dan desain sistem hardware meliputi desain rangkaian elektronika dan juga electrical desain PCB. Mekanik meliputi desain enclosure dan rak sistem pendingin. Software meliputi algoritma manajemen dan interface. Yang kelima, ada kemampuan produk PT Line Industri atau material. Elektronik pertahanan adalah salah satu bidang bisnis utama PT Line Industri. PT Line Industri mengembangkan produk elektronik pertahanan dan mitra strategis untuk memenuhi kebutuhan
peralatan militer Indonesia. Radio taktis merupakan salah satu produk utama PT LIN Industri yang digunakan oleh TNI. Perangkat lunak, sistem keamanan data, dan komunikasi nirkabel. Semuanya dikembangkan oleh insinyur lokal. Dengan solusi ini, LIN Industri siap menghadirkan sistem komunikasi militer 3D terintegrasi darat, laut, dan udara. Beberapa produk pertahanan yang dikembangkan PT LIN Industri antara lain sistem komunikasi, sistem radio, dan voice and data. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini adalah PT LIN Industri telah memiliki kemampuan yang diperlukan dalam pengembangan teknologi pertahanan. Kemampuan PT LIN Industri sebagai industri pertahanan yang berpotensi besar dalam pengembangan teknologi pertahanan di Indonesia dapat dilihat melalui unsur 5M yang terdiri dari man, material, metode, mesin, dan money. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.